Kerja, kerja, dan kerja. Kalimat itu yang selalu diucapkan Jokowi. Tentu gambaran kerja itu sudah sepantasnya diwujudkan pada kabinet yang profesional. Kabinet yang dibentuk nanti tidak butuh lagi pro kontra di masyarakat. Calon yang bermasalah dan dikait-kaitkan dengan kasus korupsi sebaiknya disingkirkan. Namun bisakah hal itu dilakukan Jokowi? Apalagi KPK sudah memberikan masukan kepada Jokowi terkait nama-nama yang diduga akan bermasalah di kemudian hari. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera dan Wakil Ketua Umum Kadin Nasir Mansur. Sebelum kita ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ini ada beberapa nama calon menteri yang diduga bermasalah. Ada Rini Sumarno, padahal ini adalah ketua tim transisi ya. Kemudian ada Agustin Terasnarang, ada Muhaimin Iskandar, ada Ercelino atau Richard Celino, kemudian juga ada Komjen Budi Gunawan. Kalau Muhaimin Iskandar nampaknya dia sudah pagi-pagi hari sudah mengatakan bahwa dalam Twitternya dia lebih memilih untuk menjadi ketua umum partai daripada menjadi menteri. Kemudian ini ada beberapa kriteria bermasalah menurut KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan mungkin juga dari PPATK ya, terkait kasus korupsi atau berpotensi korupsi, pernah diperiksa KPK dan tak taat melaporkan kekayaan, kemudian juga pernah tercatat memiliki rekening yang tidak sesuai dengan profil baik pribadi maupun keluarga. Bang Andreas, ini kalau kita melihat ada beberapa nama di sini, terus juga ada kriteria bermasalah. Apakah menurut Anda apa yang dilaporkan oleh KPK dan juga PPATK ini mestinya menjadi pertimbangan utama bagi Jokowi dan JK? Ya, ini konsekuensi dari kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi dan Pak JK di dalam memutuskan, sehingga ini masukan ini tentu ya. Kalau itu menjadi bahan pertimbangan, saya kira sangat logis gitu. Karena untuk apa dibawa ke KPK gitu, dibawa semua nama-nama dengan backgroundnya ke KPK, karena untuk itulah gitu. Sehingga kalau KPK memberikan rekomendasi, terus kalau tidak digunakan ya untuk apa? Artinya betul-betul harusnya dipegang oleh Pak Jokowi dan ya, JK seharusnya. Meskipun kan ini ada praduga tak bersalah. Ya, itu kan KPK kan memberikan ada beberapa kriteria itu gitu. Klasifikasi gitu. Klasifikasi tingkat berat dan tidaknya keterlibatan itu gitu. Tapi ya ini konsekuensi dari pemerintahan yang bersih yang mau diangkat oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Sehingga ya kan masih banyak orang lain yang juga tidak punya masalah gitu. Yang kualitasnya juga tidak kurang-kurang juga. Apa mesti paksa kayak gitu. Susah amat gitu. Oke, Pak Nasir, tanggapannya soal ini. Apakah memang asumsi praduga tak bersalah ini dalam proses memutuskan kabinet ini harus disingkirkan? Saya kira ya kalau memang mau bersih ini harus jalan ditempuh gitu. Karena kalau kita lihat kalau misalnya sudah tersandra dengan KPK apapun ceritanya, mau saksi kayak mau apa, dia akan berpikir selama 6 bulan aja dia pikirkan dirinya supaya dia tidak bisa terjerat ke situ, pasti jadi kinerjanya akan terhambat gitu. Saya kira wajar lah dan cepat Pak Jokowi JK ini mengambil alih, mengganti. Masih banyak kok di antara 240 juta penduduk ini. Dari Kadin misalkan ya juga ya, banyak, dari Kadin juga masih ada, masih siap kita ini udah masih siap. Cuma sekarang kan kita baru dipanggil berita satu, belum dipanggil Pak Jokowi JK kapan? Pak Nasir berharap mungkin ya. Ya canda lah, tapi saya kira ini jalan bagus lah kalau memang Pak Jokowi mau bersih dan itu ditempuh, karena kalau contoh ada kasus lah di satu kementerian gitu ya, dia sudah dicekal, tapi dia masih menjabat sebagai dirjen selama 6 bulan, nggak bisa kerja dia kan. Ini contoh kasus yang paling konkret. Apalagi gitu. kalau di awal itu sudah menjadi sering dipanggil sudah presiden buruk, sudah dipanggil dan sudah pernah muncul gitu, ya tidak perlu lagi yang namanya dikatakan bahwa praduga tak bersalah, ya udah ganti, udah selesai cepet gitu. Itu memang harus seperti itu ya. Dan bukan hanya dari Kadin, dari politisi juga sebetulnya banyak juga politisi yang profesional dan juga punya integritas, Bang Andreas ya. Saya kira kita semua tahu, artinya ya ini barang kan, ya menurut saya ini konsekuensi dari sikap yang mau diambil gitu kan, atau sikap yang diambil gitu.
Dalam arti bahwa kayak kalau kita mau pemerintahan ini ke depan bersih dan tidak terbebani dengan berbagai masalah korupsi dan yang lain-lain, ya mulai sekarang. Dari awal. Dari awal gitu. Meskipun mungkin nama-nama itu termasuk orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi atau dekat dengan PDIP, dengan Bu Mega sekalipun. Saya kira Pak Jokowi kan artinya orang yang relatif bebas dari beban-beban seperti itu gitu. Dan ya selama ini beliau cukup konsekuen dengan apa yang disampaikan. Ini ujian pertama nih. Ini ujian pertama Apalagi ya. ya benar dikatakan Pak Andreas tadi. Ini ujian pertama buat PDIP. Dan juga buat Jokowi sebetulnya. Pasti akan mau berkuasa lebih daripada satu periode. Ini realita Pak ya. Dan bagaimana memperbaiki dari awal ini? Kalau dari awalnya sudah kurang-kurang oke gitu kan, ya tentu akan repot dari implementasinya gitu. Jadi saya kira harus memperlihatkan contoh yang baik, yang benar gimana sih. Dan ini akan menjadi ujian pertama. Ya, dan itu dipahami lah Ibu. Pak Andreas sudah mengatakan tadi dipahami benar. Gitu. Saya kira satu prinsip, saya tambahkan sedikit satu hal yang juga dipegang artinya di PDI Perjuangan, tapi juga saya kira di dunia bisnis juga, integritas, satunya kata dan perbuatan gitu. Jangan kemudian kita coba untuk berkelit dengan segala macam cara hanya untuk misalnya menyelamatkan seseorang gitu kan. Jadi ya dunia tahu bahwa saya harus buat ini hanya untuk kepentingan menyelamatkan dia gitu. Dan itu mengorbankan policy, mengorbankan sikap yang saya mau terapkan gitu. Kita akan sambung ini di segmen berikutnya nih.